حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa inna taqwallah fa inna fi taqwallah fa inna taqwallah wal falah falahuna wa najatuna. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, dan takwa merupakan bekal yang tidak hanya memberikan keselamatan, keamanan bagi kita di dunia, namun bekal takwa akan memberikan keselamatan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tema khutbah kita hari ini adalah hakikat rezeki, hakikat rezeki di dalam Islam. Jika kita mendengar kata rezeki, maka muncul di benak kita rezeki itu adalah harta. Itulah pemahaman, bahkan mungkin keyakinan kita terkait dengan masalah rezeki. Padahal menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, ketika menjelaskan kata ar-rizq, beliau menjelaskan ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin madiyan aw ma'nawiyya, yang artinya segala sesuatu yang menjadi penopang kehidupan setiap makhluk hidup, baik bersifat materi maupun non-materi atau maknawi. Di sini beliau menjelaskan bahwa rezeki atau rezeki itu bisa dalam bentuk materi, dan juga bisa dalam bentuk non-materi. Hal ini juga bisa kita ambil, atau pemahaman ini kita benarkan berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang golongan-golongan manusia
Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan golongan manusia yang terbaik mereka yang Allah berikan rizki, razaqahullahu ilman wa malan. Dalam bahasa hadisnya, razaqahullahu, Allah memberikan rizki kepadanya ilmu dan harta, malan. Lalu dia menggunakan ilmu dan harta tersebut untuk taat kepada Allah, untuk menyambung tali silaturahim, dan dia menunaikan hak-hak Allah terkait dengan masalah harta tersebut. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa Allah memberi rizki ilmu. Artinya ilmu itu adalah rezeki. Ilmu itu adalah karunia, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu poin yang harus kita yakini, kita fahami. Bahwa rezeki yang kita butuhkan itu tidak hanya terkait dengan harta, walaupun harta itu bagian dari rezeki yang kita perlukan. Tapi rezeki dari Allah tidak semata-mata harta. Rezeki juga bisa dalam bentuk ilmu. Ketika kita diberi pemahaman tentang Islam, itu adalah rezeki yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Termasuk rezeki adalah hidayah. Ma'asyiral muslimin, kedatangan kita ke masjid ini, duduknya kita di masjid ini, dipilihnya kita oleh Allah untuk menjadi jamaah salat Jumat di satu masjid, itu merupakan rezeki yang lebih mahal yang Allah berikan kepada kita, melebihi mahalnya rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang kaya yang tidak tergerak hatinya menuju rumah Allah. Kita harus menyadari ma'asyiral muslimin, ketika kita dituntun oleh Allah untuk menuju rumah Allah, ketahuilah itu adalah rezeki yang kita akan mengetahui nilainya lebih besar daripada dunia yang Allah berikan saat ini kepada ahli dunia. Itu juga rezeki. Maka seorang muslim dengan kesadaran bahwa pemberian Allah itu banyak, rezeki Allah itu luas, dia pun tidak akan pernah mengatakan, saya belum diberi rezeki oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, lisan kita rezeki. Kemampuan kita untuk merasa, mengecap, itu rezeki. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya orang hidup, lisannya tidak mampu berbicara atau tidak mampu merasa, lidahnya tidak mampu merasa. Penglihatan kita rezeki. Nafas yang kita hirup rezeki. Subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun seringkali karena ketidaktahuan kita dan juga lemahnya kita dalam adab kita terhadap Allah, seringkali kita mengatakan, rezeki saya kurang, saya tidak diberi apa-apa, saya. Padahal kalau kita mau berpikir, kita bicara saja ketika mengeluh, itu menggunakan rezeki dari Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Maka ketahuilah bahwasanya rezeki Allah itu luas, dan rezeki Allah yang tertinggi, yang termahal, bahkan tidak bisa diukur dengan nilai dunia, adalah rezeki iman. Iman inilah ma'asyiral muslimin yang nantinya di hari kiamat akan menjadi bahan penyesalan, sehingga orang-orang yang tidak diberi hidayah iman oleh Allah, mereka akan mengatakan, ya Allah, kami siap menebus dengan dunia dan seisinya agar kami diberikan anugerah iman. Tapi di akhirat kelak ma'asyiral muslimin, semuanya terlambat. Oleh karena itu, ketika kita diberi hidayah iman oleh Allah, diberi petunjuk Islam, dan diberi petunjuk untuk mau menjalankan Islam, demi Allah, itu adalah rezeki yang luar biasa ma'asyiral muslimin. Itulah rezeki yang terbesar.
Itulah rizki yang teragung. Kemudian ma'asyiral muslimin, tentunya ada rizki berupa harta. Dan harta ini menjadi juga kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin, terkait dengan masalah harta ini. Karena harta bukan rizki yang tertinggi. Rizki yang tertinggi adalah iman. Maka jangan gadaikan iman demi mencari harta. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita terutama di hari Jumat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Di dalam ayat yang ke-11 dari surat Al-Jum'ah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka-mereka yang ketika khatib berkhutbah, kegiatan salat Jumat ditegakkan, ada orang-orang yang justru berpaling dari khutbah menuju tempat-tempat perdagangan. Mereka mengejar tijarah perdagangan. Allah tegur mereka-mereka ini. Allah ingatkan, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Ingatlah ketika ibadah ditegakkan, ketika kita dipanggil oleh Allah, ingat bahwa berada di sisi Allah, memenuhi panggilan Allah, itu lebih baik daripada perbuatan sia-sia dan perdagangan. Lalu Allah ingatkan satu hakikat yang harus kita yakini. Wallahu khairur razikin. Wallahu khairur razikin. Dialah Allah. Dialah Allah yang terbaik dalam memberikan rizki. Rizki kita di tangan Allah. Bagaimana kita mengharapkan rizki berupa harta, namun kita lari dari sang pemilik. Kita justru jauh dari yang memberi rizki kepada kita. Kita justru enggan ketika dipanggil hayya 'alas shalah oleh sang pemberi rizki, tapi kita justru lari dari sang pemberi rizki. Afala ta'qilun, kalau bahasa Al-Quran, apakah kita tidak menggunakan akal kita, ma'asyiral muslimin? Wallahu khairur razikin. Maka dalam konteks rizki yang halal, rizki yang terkait dengan harta ini, maka yang perlu kita lakukan, yang pertama kita meyakini bahwa rizki kita di tangan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruhnya ada di tangan Allah. Seluruhnya di bawah kendali Allah. Hanya Allah. Hanya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam memberikan rizki. Adapun manusia hanya wasilah-wasilah. Allah yang menggerakkan rizki itu datang kepada kita. Ingat, rizki adalah milik Allah dan Allah yang memberikan rizki kepada kita. Yang kedua, karena rizkinya milik Allah, carilah sesuai dengan apa yang dituntun, yang diajarkan oleh Allah. Rizki tidak akan hilang dari kita. Allah tidak akan menelantarkan kita jika kita mencari rizki sesuai dengan cara yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan rizki kepada kita. Bahkan Allah akan memberikan rizki selain keimanan. Ada rizki yang terkait dengan masalah harta, yakni kepuasan batin. Qanaah kalau bahasa kita. Itu juga rizki yang luar biasa. Orang kalau diberi qanaah, Pak, dia akan hidupnya lebih tenang. Tapi ketika tercabut qanaah dari dalam diri seseorang, sekalipun dia menggenggam dunia, dia akan terus mencari, bahkan mencuri. Karena tidak ada qanaah. Dan qanaah itu adalah rezeki dari Allah. Dan itu bisa kita raih ketika kita dekat dengan Allah dan yakin kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menjadi penolongnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita jadikan takwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya, takwa dalam pengertian kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tidak hanya di masjid, tapi di luar, di tempat kerja, kita sebagai pegawai, sebagai kepala, sebagai pimpinan, mari kita berpegang teguh dengan takwa kepada Allah. Dengan takwa inilah Allah akan menganugerahkan rezeki kepada kita semua. Baik rezeki iman, Allah akan menjaga iman kita. Allah akan mengarahkan kesehatan kita untuk taat kepada Allah. Dan Allah akan memberikan harta yang barakah. Jagalah perintah Allah. Jagalah perintah Allah. Dan perintah Allah tidak akan mungkin bisa kita kerjakan kalau kita tidak mau belajar memahami Islam dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rezeki kepada kita, rezeki iman, harta yang halal, keluarga yang akan mendorong kita dan membawa kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla karena semua itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Mari kita akhiri khutbah dengan berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.